Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi perihal tentang seleksi penerimaan murid baru tahun 2025. Kalau di video sebelumnya, Mas Eka sudah membahas tentang syarat umum yang harus para warga sekolah ketahui sebelum para warga sekolah mendaftar SPMB di tahun 2025 ini. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi perihal tentang syarat khusus yang harus juga para warga sekolah penuhi untuk mendaftar di SPMB tahun 2025. Apa Mas Eka kira-kira syarat khususnya, dan kira-kira ada berapa syarat khususnya ini ya yang harus dipenuhi sehingga para warga sekolah sudah siap untuk melakukan SPMB tahun 2025 yang tinggal menghitung beberapa bulan lagi ya. Kalau sesuai dengan prediksi Mas Eka itu nanti akan dimulai di bulan Mei. Apa nih kira-kira nih syarat khususnya? Ya, kita akan bahas. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung yuk kita bahas syarat khususnya. Ya, seperti kita ketahui bersama ya, di video sebelumnya juga Mas Eka sudah pernah bahas bahwa di SPMB ini ada 4 jalur di SPMB tahun 2025 ini ya. Jadi Mas Eka ini ulang sebentar gitu ya, bahwa PPDB berubah nama menjadi SPMB di tahun 2025. Jadi namanya bukan PPDB lagi tapi SPMB, Seleksi Penerimaan Murid Baru tahun 2025. PPDB udah tutup, selesai ya. Nah, di SPMB ini ada 4 jalur nih para warga sekolah, yang mulai dari jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur domisili, dan jalur mutasi. 4 jalur ini semuanya memiliki kriteria masing-masing dan memiliki kuotanya masing-masing. Itu sudah Mas Eka bahas di video yang ini nih. Silakan dicek di situ ya. Dan di situ juga ada syarat umumnya. Nah, di syarat khususnya kita akan membahas juga satu-satu. Kita mulai dari jalur domisili terlebih dahulu. Di jalur domisili ini ada syarat khusus yang harus para warga sekolah penuhi. Apa itu Mas Eka syarat khususnya? Yang pertama, di jalur domisili sebagai pengganti zonasi ya, di SPMB tahun 2025 ini, dia harus memiliki kartu keluarga minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan penerimaan murid baru di tahun 2025 ini. Jadi wajib berkartu keluarga 1 tahun sebelum pelaksanaan penerimaan murid baru tahun 2025 ini. Contoh, penerimaan murid barunya atau SPMB-nya ya, itu dimulai contohnya misalkan di tanggal 1 Mei. Berarti kartu keluarga yang bisa digunakan oleh para warga sekolah di jalur domisili ini wajib 1 tahun sebelumnya, berarti di tahun 2024. Sebelum tanggal 1 Mei tahun 2024, berarti tanggal 30 April ya, cut-off-nya seperti itu ya. Kalau misalkan nanti PPDB-nya dibuka ternyata tanggal 1 Juni, maka kartu keluarga yang digunakan adalah 1 Juni sebelum di tahun sebelumnya ya, tahun 2024. Bukan di tahun 2025. Kalau misalkan 1 Agustus bisa nggak Mas Eka 2024? Nggak bisa, karena ketentuannya adalah 1 Juni tahun 2024. 1 tahun sebelumnya kalau dilaksanakan di bulan Juni. Tergantung nanti SPMB-nya dilaksanakan di bulan apa. Itu yang pertama. Harus berkartu keluarga minimal 1 tahun sebelumnya. Ya, ini sangat... Mungkin kalau di warga Jakarta udah nggak aneh, tapi kalau misalkan warga-warga yang berada di kota-kota ataupun kabupaten yang lain, ini sesuatu jadi yang aneh. Kok jadi 1 tahun ya, kemarin-kemarin nggak seperti ini ya. Kalau di DKI Jakarta itu sudah kita laksanakan dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Wajib cut off-nya 1 tahun sebelumnya. Nah, syarat khusus yang kedua untuk di jalur domisili ini adalah ya, nama orang tua atau nama wali ya wajib sama dengan yang berada di rapot atau di ijazah atau di KK atau di akte sebelumnya. Jadi yang numpang-numpang kakak, yang joki-joki kakak itu tidak bisa ya. Kan banyak tuh kasus-kasus kemarin seperti itu. Nah, di SPMB yang tahun 2025 ini di jalur domisili, syaratnya adalah wajib namanya itu harus sama. Kalau yang mau masuk ke SD berarti nama di kartu keluarga dengan nama di akte itu harus sama. Atau nama di kartu keluarga dengan kartu keluarga sebelumnya juga harus sama. Nggak bisa tuh kalau nama orang tuanya berbeda, itu nggak bisa. Terus kalau yang mau masuk ke SMP berarti nama yang berada di kartu keluarga itu harus sama dengan nama yang tertera di dalam ijazah. Jadi nanti akan disandingkan, kalau berbeda maka nanti akan ditelusuri ya. Kalau dia sama ya berarti bisa, tapi kalau berbeda nanti akan ditelusuri. Kenapa bisa berbeda? Apakah ada kaitannya dan segala macam? Nah, kita akan bahas ya. Nah, perihal tentang kartu keluarga yang berbeda namanya, apakah bisa Mas Eka? Bisa ya. Kan tadi kan wajib kartu keluarganya itu namanya harus sama. Apakah kalau misalkan kartu keluarganya ternyata namanya berbeda nih Mas Eka, boleh nggak? Boleh, yaitu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau misalkan nama ya, nama orang tua atau nama wali dari calon murid baru ya berbeda
dengan yang ada di kartu keluarga serta yang ada di akte ataupun yang berada di ijazah ya, ini bisa dikecualikan ya, kecuali pertama ya, dikecualikan ya bagi yang orang tuanya meninggal ya, di kartu keluarganya udah nggak ada ya, misalkan di situ tertulisnya nama ayahnya Jainal contoh ya, terus di kartu keluarga juga Jainal, di ijazah Jainal, di kartu keluarga Jainal, ternyata bapaknya sudah meninggal. Otomatis yang menjadi kepala keluarga bukan Pak Jainal lagi, tapi ibunya menjadi kepala keluarga. Itu kan berbeda ya, udah nggak ada nih. Itu bisa dikecualikan dengan melampirkan akte kematian dari ayahnya ya, atau ibunya kalau misalkan meninggal. Nah, bisa juga kartu keluarganya itu berbeda dengan akte ataupun berbeda dengan ijazahnya karena orang tuanya sudah pisah, bercerai, maka dilampirkan akte cerainya. Ya, itu di pengecualian itu. Dua. Terus yang ketiga, pengecualiannya adalah dalam hal keadaan tertentu, keadaan darurat dan segala macam ya. Apa ini keadaan tertentunya Mas Eka? Contohnya terkena bencana, ya bencana sosial ataupun bencana alam ya. Nanti juga ini ada ketentuan lagi nih, bisa digunakan dengan ketentuan-ketentuan di bawahnya. Jadi untuk para warga sekolah yang berbeda namanya itu masih bisa kok digunakan untuk SPMB dengan catatan tadi kalau orang tuanya meninggal atau orang tuanya bercerai atau keadaan tertentu ya. Kalau keadaan tertentu ini contohnya tadi bencana alam, bencana sosial, hilang dan lain-lainnya, maka itu harus dilampirkan dengan surat keterangan domisili dari kelurahan atau dari kepala desa. Kemudian kalau hilang dia harus dilampirkan surat keterangan dari kepolisian bahwa hilang. Kalau yang tadi ketentuannya bencana ya seperti bencana alam dan bencana sosial, maka itu di situ harus tertulis surat domisilinya bahwa sudah 1 tahun ya. Tetap harus wajib 1 tahun, nggak bisa misalkan dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan contoh ya, dia baru 2 bulan terus bikin surat domisili misalkan amit-amit gitu ya kena bencana alam atau bencana gempa dan segala macam, itu bisa nggak pakai domisili di Jakarta Selatan? Nggak bisa karena aturannya dari peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu wajib 1 tahun ya, tetap harus wajib 1 tahun surat domisilinya baru bisa berlaku ya. Itu jadi nggak seperti yang dibayangkan oleh para warga sekolah bahwa oh bisa pakai surat domisili nih gitu ya, minta aja dari RT dan RW-nya kita tinggalnya di kota A tapi alamatnya di kota B, berarti kita pakai surat domisili aja. Mungkin kita deket dari sekolah nih, mumpung deket dari sekolah minta ya surat domisili. Nggak seperti itu, tetap aturan mainnya adalah menggunakan kartu keluarga 1 tahun sebelumnya dan nama orang tuanya harus wajib sama seperti yang ada tertera di akte kakak sebelumnya atau di ijazah ataupun di rapot untuk yang jenjang SMP dan SMA ya. Terus nih, apakah Mas Eka kalau misalkan kakaknya itu kurang dari 1 tahun bisa nggak tetap digunakan gitu kan? Oh kakak saya ternyata baru nih Mas Eka nih kurang dari 1 tahun gitu kan. Bisa nggak nih Mas Eka digunakan? Ya, ada pengecualian juga ya. Untuk kartu keluarga yang kurang 1 tahun ini dalam hal apa dulu? Ada beberapa yang bisa digunakan jika kartu keluarganya kurang dari 1 tahun. Yang pertama adalah dia berganti kartu keluarga tapi tidak mengganti domisili. Ya ingat, berganti kartu keluarganya tapi tidak mengganti domisilinya. Hanya contoh, dari kartu keluarga yang lama menjadi kartu keluarga yang baru yang berbarcode. Nah, itu masih tetap bisa digunakan ya. Lampirkan saja kartu keluarga lamanya. Makanya untuk para warga sekolah yang mungkin ya saat ini berkartu keluarga lama dan ingin menggantikan kartu keluarganya ke yang berbarcode ya, kartu keluarga lamanya difotokopi terlebih dahulu sebagai arsip para warga sekolah. Kemudian nanti ketika ingin SPMB itu dilampirkan aja 2. Ya takutnya nanti verifikator di sekolah dia ngelihat tanggalnya, oh ini nggak setahun nih dicoret gitu. Padahal itu cuma ganti dari yang lama ke yang baru aja ya. Jadi kalau yang berganti dari yang lama ke yang baru itu masih bisa tetap digunakan untuk SPMB tahun 2025. Kemudian yang kedua adalah kalau ada penambahan anggota keluarga. Contoh ya baru nambah adik nih ya, nambah adik di kartu keluarganya. Otomatis kan dikeluarkan baru nambah Mas Eka, nambah adik gitu, nambah anak 2 bulan yang lalu. Apakah kartu keluarga saya bisa digunakan untuk kakaknya bisa bersekolah nih Mas Eka menggunakan jalur domisili? Bisa ya, selama domisilinya tidak berubah, selama alamatnya tidak berubah, hanya ada penambahan anggota keluarga saja. Atau yang ketiga ya, ada pengurangan anggota keluarga, contoh meninggal atau pindah atau bercerai dan segala macamnya, maka itu tetap bisa digunakan. Jadi
kartu keluarga yang kurang dari 1 tahun itu masih bisa digunakan dengan pengecualian 3 tadi ya. Ada pengurangan, ada penambahan, dan ada perbaikan ya, perbaikan kartu keluarga. Contoh dari yang rusak atau hilang, kemudian atau dia berganti dari yang lama ke yang baru, dari yang tidak berbarcode menjadi berbarcode. Nah, itu tetap masih bisa digunakan untuk menggunakan SPMB untuk dipergunakan di SPMB tahun 2025 ini gitu para warga sekolah. Itu untuk di jalur domisili. Jadi untuk para warga sekolah yang akan mengambil jalur domisili, ya tidak seperti yang dibayangkan bahwa kita akan meminta surat domisili dari RT dan RW, tidak seperti itu. Tetap menggunakan kartu keluarga dan nama wali yang tertera di dalam kartu keluarga harus sama dengan nama wali yang tertera di ijazah ataupun di rapot atau di kartu keluarga atau di akte sebelumnya untuk yang di jenjang SD. Kemudian yang kedua ada jalur afirmasi. Nah, di jalur afirmasi ini syarat khususnya adalah wajib harus sudah terdaftar sebagai penerima manfaat dari kartu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Ya, dalam hal ini ada banyak banget. Kalau yang pemerintah pusat seperti KIP, ya PIP, terus Kartu Indonesia Sejahtera, ya KIS dan lain-lainnya. Kemudian juga ada program-program bantuan sosial biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun kabupatennya masing-masing. Kalau di Jakarta itu ada KJP, di Tangerang ada Tangerang Ceria, di Bekasi ada apa ya, ada banyak lah pokoknya. Di daerah-daerah lain juga memiliki program bantuan-bantuan sosial seperti itu. Nah, kalau dia sudah terdata, maka dia masuk sebagai kriteria untuk masuk di dalam jalur afirmasi. Di jalur afirmasi itu nanti ada beberapa subbagiannya lagi ya. Ada yang afirmasi seperti KJP, PIP, kemudian anak panti dan segala macamnya. Itu semuanya wajib sudah terdaftar di dalam database masing-masing ya, tergantung dari afirmasinya apa ya. Kemudian ada jalur prestasi. Nah, di jalur prestasi ini syarat khususnya adalah harus memiliki nilai, udah pasti ya. Kan prestasi ada dua, prestasi akademik dan non-akademik. Kalau yang akademik, dia menggunakan nilai rapot. Non-akademik ya menggunakan kayak contohnya organisasi dan lain-lainnya. Bisa juga menggunakan sertifikat. Nah, ini nanti diatur tiap daerahnya memiliki ketentuannya masing-masing. Untuk nilai, nanti mereka punya ambang batasnya. Kalau di DKI Jakarta itu sudah memiliki sistem yang sudah mantap lah ya. Jadi dia sudah mau dikatrol seperti apapun nilainya, itu akan ketahuan gitu. Sebab nilai rapot itu tidak 100% tapi hanya 70%. Nah, itu nanti akan diatur ya, pemerintah daerah ataupun kabupaten wajib membuat bobot-bobot tersebut. Ya, kalau di DKI Jakarta udah tinggal jalan aja. Bahkan saat ini sudah mulai proses untuk penginputan nilai dari kelas 4, 5, 6 untuk yang jenjang SD, kemudian kelas 7, 8, 9 untuk yang ke jenjang SMA dan SMK ya. Menggunakan nilai rapot tersebut sebagai nilai dasar akademik atau nilai akademik prestasi akademiknya. Untuk yang non akademiknya diinput juga sertifikatnya. Nah, untuk daerah-daerah lain itu wajib harus mengikuti peraturan menteri ini bahwa bobot atau nilai bobotnya itu harus ditentukan ya. Kalau di DKI Jakarta nilai rapotnya 70 mentok selesai ya. Jadi mau dikatrol nggak mungkin juga gitu. Misalkan dikatrol 100 kan kasusnya di tahun sebelumnya itu banyak banget yang mengatrol nilai ya, karena nggak ada batas bobotnya gitu. Bobot maksimalnya itu nggak ada. Kalau di DKI Jakarta kita memiliki bobot misalkan nilai dari 4, 5, 6 dari kelas 4, 5, 6 untuk jenjang SD yang akan ke SMP gitu ya. Berarti dari semester 7, 8, 9, 10, dan 11, itu bobotnya hanya 70% dari nilai rata-rata. Jadi nilai rata-ratanya contohnya 100, maka 70% aja tuh diambilnya. Hanya itu aja gitu kan, nggak bakalan full. Jadi akan ketahuan kalau misalkan nilainya dikatrol, kok tiba-tiba nilainya jadi 100 semua. Kalaupun nilainya 100 semua, dia hanya dapat 70 gitu kan. Dapat 70 doang gitu, nggak bakalan dapat 100. Dan nanti akan dinilai pada saat dinilai akhirnya bobotnya tidak akan segitu lagi, itu akan menyusut lagi ya. Jadi itu kalau di Jakarta udah selesai. Mungkin kalau di daerah-daerah lain harus menghitungnya lagi ya. Ini syarat khusus yang wajib harus dipenuhi oleh para warga sekolah ya. Jadi bobot nilai di akademik maupun di non akademiknya wajib ditentukan oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Kalau ya yang sertifikat, nah ini sertifikat wajib harus dikurasi atau divalidasi oleh pemerintah daerah atau provinsinya masing-masing. Nah, kalau di DKI Jakarta biasanya nanti ada sistem verifikasinya pada saat di Sidanira ya, kayak yang saat ini sedang berjalan. Nah, nggak tahu kalau yang di
luar DKI atau wilayah-wilayah lain apakah memiliki mekanisme yang sama, tapi yang jelas di SPMB tahun 2025 ini wajib divalidasi ya, dan juga harus ada kurasi, divalidasi oleh Pemda ataupun dikurasi oleh Kementerian Pendidikan. Ya lebih enak lagi kalau dikurasi. Apa itu kurasi, Mas Eka? Nah itu nanti kita akan bahas tuh sendiri kalau untuk kurasinya ya. Oke, jadi seperti itu para warga sekolah itu untuk yang di jalur prestasi wajib ada nilainya. Kemudian ada jalur mutasi. Nah jalur mutasi ini syarat khususnya adalah para warga sekolah harus memiliki orang tuanya ya surat mutasi, tugas pindah tugas ya. Kalau yang PNS berarti surat pindah tugasnya. Kalau yang swasta juga harus ada surat pindah tugas dari instansinya ataupun dari perusahaannya. Kemudian kan di mutasi itu bukan cuma PTO aja ya, ada juga nanti anak guru, terus ya pokoknya anak guru dan tenaga kependidikannya itu wajib bersekolah di orang tuanya wajib mengajar di sekolah tujuannya. Jadi nggak bisa nih misalkan Mas Eka gitu kan ngajarnya di sekolah A, tapi anaknya pengen dimasukin ke sekolah B, itu nggak bisa. Wajib ikut di tempat orang tuanya, itu namanya ada jalur khusus untuk jalur guru di jalur mutasi. Kan ada PTO, ada jalur anak guru tuh ya. Di mutasi itu ada dua tuh, nanti ada dua subnya. Seperti itu para warga sekolah. Jadi itu jalur khusus yang harus para warga sekolah ketahui, mulai dari jalur domisili, afirmasi, prestasi, mutasi ya. Ini penting banget terutama yang di prestasi dan di domisili. Karena yang di domisili itu yang berkembang di masyarakat atau di warga sekolah saat ini adalah wah kita bisa menggunakan SK domisili atau surat keterangan domisili dari RT, dari RW. Gampang dong, kita bisa main-main nih ya. Bisa ya main-main senggol-senggol dikit nih. Ya nggak seperti itu. Tetap ada aturannya di peraturan Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar ini tentang SPMB bahwa syarat untuk domisili itu wajib berkartu keluarga berkartu keluarga minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB tahun 2025. Kalau yang di DKI Jakarta berarti wajib berkartu keluarga DKI Jakarta minimal 1 tahun sebelumnya. Ya. Terus surat domisili bisa digunakan ya dengan catatan kalau ya dia terkena bencana, contohnya kebakaran, kebanjiran dan segala macam. Itu pun ya surat domisilinya harus diberikan keterangan bahwa sudah tinggal 1 tahun sebelumnya. Jadi nggak bisa kalau misalkan baru tinggal 2 bulan minta surat domisili atau baru tinggal 2 hari minta surat keterangan domisili, nggak bisa digunakan untuk jalur domisili. Jadi seperti itu para warga sekolah. Mudah-mudahan para warga sekolah bisa memahaminya dan bisa mempersiapkannya dari sekarang sehingga nanti SPMB yang tinggal menghitung bulan ya, rencananya sih nanti akan mulai di startnya itu kalau dari Permendikbudnya itu harus sudah diumumkan di bulan Mei ya. Mudah-mudahan ya bisa cepat lah ya, sehingga para warga sekolah juga bisa langsung siap-siap dari sekarang ya. Jangan sampai nanti menjelang SPMB atau SPMB-nya sudah berjalan para warga sekolah belum mengetahui apa-apa gitu para warga sekolah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.